Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matil iman wa kafa biha ala kulli ni'matin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimin bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzarratin alfa marrah. Amma ba'd, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih kita untuk hadir duduk di sore hari yang insyaallah penuh berkah dan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang hadir mudah-mudahan pulang dari sini kita punya hajat, Allah gobulin hajat dunia akhirat kita. Kita punya keinginan, mudah-mudahan Allah capaikan keinginan kita. Yang sakit mudah-mudahan Allah sembuhkan sakit lahir batinnya. Yang sedang kesulitan mudah-mudahan Allah angkat daripada kesulitannya. Allah sempurnakan daripada segala urusannya. Allah berkahkan segala urusannya. Allah senengin dunia akhiratnya. Allah langgengin keluarganya. Allah jadikan anak-anaknya soleh-soleha. Kesenangan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segenap para habaib, wabil khusus Sayyidul Walid Al-Habib Haidar bin Alwi bin Abi Bakar Al-Habsyi. Kita doakan Sayyidul Walid mudah-mudahan panjang umur, sehat afiat, gobul hajat dunia wal akhirat. Begitu juga hadir tengah-tengah kita Al-Habib Husain bin Alwi Al-Hamid, Al-Habib Husain bin Ahmad Al-Attas. Begitu juga akhina Syekh akhina Sayyid Syekh bin Haidar Al-Habsyi, Ustadz Rizki Burhan, Ustadz Andi, Ustadz Uthman wa Ustadz Fahrul, dan hadirin hadirat para asatid, para orang tua yang tidak bisa Al-Faqir sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat Al-Faqir kepada antum semua. Mudah-mudahan segala keinginan kita yang belum tercapai biar cepat-cepat dicapaikan Allah Subhanahu wa taala. Problem-problem kehidupan kita biar segera diselesaikan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat, para pemuda-pemudinya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, izinkan Al-Faqir pada kesempatan yang penuh berkah ini untuk membacakan daripada manaqib Al-Imam Al-Qutub Qutbul Ghuth Al-Arif Billah Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saggaf, yang kumpulnya kita Minggu sore pada saat ini, Ahad sore pada sore hari ini. Tidak kita kumpul melainkan karena kecintaan kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak kita kumpul melainkan karena kita cinta kepada Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saggaf. Mungkin di antara kita tidak bisa hadir ke Gresik, tapi alhamdulillah dengan niat yang tulus, dengan niat yang bersih, kita hadir pada sore hari ini. Kita bacakan tahlil, kita bacakan manaqib untuk Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saggaf. Mudah-mudahan Allah limpahkan keberkahannya kepada kita semuanya yang hadir. Mudah-mudahan di tahun besok kita bisa hadir sama-sama ke Hall Gresik bersama keluarga kita dan orang-orang yang kita cintai. Hadirin hadirat, pecinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar bin Abu Bakar bin Al-Habib Umar bin Saggaf As-Saggaf adalah seorang imam di lembah Ahqaf. Garis keturunannya yang suci ini terus bersambung kepada ulama dari sesamanya hingga bermuara kepada pemuka orang-orang terdahulu, sekarang dan yang akan datang. Seorang kekasih nan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silsilah Al-Habib Abu Bakar adalah beliau Qutbul Ghuth Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar bin Abi Bakar bin Al-Imam Al-Wadi Al-Ahqaf, Umar bin Saggaf bin Muhammad bin Umar bin Taha bin Umar As-Safi bin Abdurrahman bin Muhammad bin Ali bin Abdurrahman As-Saggaf bin Muhammad Maula Dawilah bin Ali bin Alwi Al-Guyur bin Muhammad Al-Faqih Al-Muqaddam bin Ali bin Muhammad Sahib Al-Mirbat bin Ali Khalil Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa bin Muhammad An-Nagib bin Ali Al-Uraidi bin Husain bin Ali bin Abi Talib, suami Fatimah Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Abu Bakar terlahir di Kampung Basuki, salah satu wilayah di kawasan Jawa Timur. Beliau lahir tahun 1284 Hijriah. Ayahnya wafat di kota Gresik sementara beliau masih berumur kanak-kanak. Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saggaf tumbuh besar dalam asuhan dan penjagaan yang sempurna.
cahaya kebaikan dan kewalian telah tampak dan terpancar dari kerut-kerut wajahnya. Sampai-sampai di usianya ke-3 tahun, beliau mampu mengingat kembali peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi pada dirinya. Semua itu tak lain dan tak bukan karena power kekuatan dan kejernihan rohaninya serta kesiapannya untuk menerima curahan anugerah dan futuh pembuka tabir hati dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara kalam Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saggaf adalah beliau pernah berkata, keberkahan majlis bisa diharapkan bila yang hadir beradab, berakhlak dan duduk di tempat yang mudah mereka capai. Jadi keberkahan majlis itu pada intinya adalah adab dan akhlak, sedangkan adab dan pengagungan itu letaknya di hati. Oleh karena itu, wahai saudari-saudariku, wahai saudara dan saudariku, aku anjurkan kepada kalian, hadirilah majlis-majlis kebaikan, majlis-majlisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajaklah anak-anak kalian ke sana dan biasakan mereka untuk mendatanginya agar mereka menjadi anak-anak yang terdidik baik lewat majlis-majlis yang baik pula. Dan beliau juga pernah berkata, sekarang ini aku jarang melihat para pelajar yang menghargai ilmu. Banyak kulihat mereka membawa mushaf, membawa Al-Quran atau kitab-kitab ilmu lainnya dengan cara yang tidak hormat. Lebih dari itu, mereka mendatangi tempat-tempat pendidikan yang tidak mengajarkan kepada anak-anak kita untuk mencintai ilmu, untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala, untuk mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi mencintai nilai semata-mata. Aku pun teringat pada nasihat Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, ilmu adalah alat, meskipun ilmu itu baik, ia hanyalah alat bukan tujuan. Oleh karenanya ilmu harus diiringi dengan adab, akhlak dan niat-niat yang saleh. Ilmu demikianlah yang dapat mengantarkan kita menuju Allah, yang mengantarkan seseorang kepada ketinggian magam ruhaniyah. Para aulia Allah bersepakat bahwa magam ijtima' bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam waktu terjaga adalah sebuah magam yang melampaui seluruh magam yang lain. Hal ini tidak lain adalah buah dari ittiba', keteladanan beliau yang tinggi terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saggaf sering berjumpa dengan Nabi Muhammad dalam keadaan terjaga, apalagi dalam keadaan mimpi. Adapun kesempurnaan istiqomahan merupakan puncak segala karamah. Seorang yang dekat dengan beliau berujar bahwa aku seringkali beliau berkata, aku adalah ahlu darak. Aku adalah ahlu darak. Barang siapa yang memohon pertolongan Allah melaluiku, maka dengan izin Allah aku akan membantunya. Barang siapa yang berada dalam kesulitan lalu memanggil-manggil namaku, maka aku akan segera hadir di sisinya dengan izin Allah. Mudah-mudahan Allah lancarkan segala urusan kita, Allah permudah daripada kesulitan kita dunia wal akhirat, berkat daripada pangkatnya Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saggaf dan dengan pangkatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat menjelang ajalnya, seringkali beliau berkata, aku berbahagia untuk berjumpa dengan Allah. Maka sebelum beliau kembali ke rahmat Allah, beliau mencegah diri dari makan dan minum selama 15 hari sebelum wafatnya. Beliau berpuasa, tidak makan dan tidak minum, namun hal itu tak mengurangi sedikit pun semangat ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah ajal kian dekat menghampirinya, diiringi kerinduan berjumpa dengan Allah, berjumpa dengan Khaliknya. Allah pun ridha dengannya, maka beliau pasrahkan ruhnya yang suci kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ridha dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat terakhir hayatnya, Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saggaf melakukan puasa selama 15 hari. Beliau wafat pada hari Ahad malam Senin
hari ke-17 di bulan Dzulhijjah 1376 Hijriah dalam usia 91 tahun, dan beliau Al-Habib Abu Bakar dimakamkan di pemakaman Masjid Jami' Alun-Alun yang berada di Gresik, Jawa Timur. Semoga kita semua mendapatkan berkahan dari beliau. Mudah-mudahan Allah gabulin hajat berkat beliau. Allah jadikan anak keturunan kita anak-anak soleh berkat daripada kita hadir haulnya daripada seorang soleh, seorang waliullah. Al-Fakir teringat beliau ini Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf adalah seorang waliullah, seorang yang soleh. Al-Fakir teringat waktu malam Jumat kemarin taklim di majelis Sayyidul Walid Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf di Cawang. Beliau Habib Ali Sayyidul Walid berkata, menyebutkan hadis Nabi Muhammad bahwasanya mereka para waliullah, mereka para orang-orang soleh, mereka masuk sorga bukan karena banyaknya mereka sholat. Mereka masuk sorga bukan karena banyaknya mereka puasa, melainkan mereka masuk sorga bisalamati sudur, karena keselamatan hati mereka, karena hati mereka yang bersih. Adapun daripada amal solehnya seperti sholatnya, seperti puasanya, untuk menambahkan magam mereka, meninggikan daripada derajat mereka di surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang masukkan mereka ke dalam surga bukan karena sholat dan puasanya, melainkan karena hatinya yang bersih, karena di dalam hatinya selalu zikrullah, selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat, pemuda-pemudinya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita hadir di peringatan haulnya Habib Abu Bakar pada saat ini, Allah buang daripada kecintaan dunia di dalam hati kita. Karena kalau sudah ada kecintaan dunia di dalam hati kita, khalas, itu adalah induk daripada segala kesulitan. Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah, kata Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bersabda dalam hadisnya, diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, pusat daripada segala kesalahan adalah cinta kepada dunia. Hati-hati kalau di dalam hati kita sudah ada cinta sama dunia. Boleh banyak harta, boleh banyak jabatan, tapi cukuplah itu jabatan dan harta kita, uang rezeki kita, mobil dan kendaraan kita, motor dan lain-lain, itu cukup di tangan kita, di kaki kita, tidak ada di dalam hati kita. Karena kalau sudah ada di dalam hati kita, masuklah kita di dalam hadis Nabi Muhammad, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Na'udzubillah ya hadirin. Mudah-mudahan kita bukan termasuk orang-orang yang cinta kepada dunia. Dan Al-Fakir teringat oleh kalam Sayyidil Habib Umar, an-nafsu tabki wa qad alimat inna salamata fiha tarkum ma fiha. Sesungguhnya hati kita ini sedih. Hati kita semua sedih ketika kita kehilangan dunia. Ketika kita kehilangan kemegahan dunia. Padahal hati kita, jiwa kita, nafsu kita tahu bahwasanya keselamatan bisa kita dapatkan dengan kita tinggalkan dunia dan kemegahan yang ada pada isinya. La darun lil mar'i ba'dal mauti taskunuha. Tidak ada tempat tinggal untuk seorang hamba Allah, untuk seluruh umat manusia setelah dia mati, illallati kana qoblal mauti baniha. Tidak ada tempat untuk seorang hamba, untuk seluruh manusia di dalam kuburnya setelah dia mati, melainkan rumah atau tempat yang telah dia bangun semasa hidupnya. Wa in kana baniha bisyarrin khaba baniha. Jika pada saat di dunianya kita bangun itu rumah kita dengan keburukan, maka ambil kabar nanti di akhirat itu rumah yang kita tinggalin penuh dengan penyesalan, penuh dengan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa in kana bi khairin taba maskunuha. Tapi kalau kita bangun daripada rumah kita nanti di akhirat dari sekarang, taba maskunuha, ambil kabar baik, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Yang kita tempatin rumah kita nanti di akhirat adalah istana kemegahan, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ilzam baba rabbik, kata Imam Al-Haddad, ilzam baba rabbik, kita pegang teguh pintunya Allah, kita pegang teguh ajaran Allah, kita pegang teguh
ajarannya Rasulullah, kita pegang teguh ajaran guru-guru kita, para pewarisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Watrukul ladum, tinggalin semua yang ragu-raguin kita. Kalau ada yang meragukan kita, seseorang meragukan kita, membuat kita jadi jauh dari Allah, suatu tempat membuat kita jadi jauh dari Allah, trukul ladum, tinggalin semuanya. Ini perintah atau nasihat dari Al-Imam Al-Qutub Sahibur Ratib Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Watrukul ladum, kata Imam Haddad, tinggalin semua yang ragu-raguin kita. Tugas kita apa? Tugas kita jadi orang baik. Jadi orang baik. Biar apa? Jadi orang baik, biar kitanya semua selamat dunia akhirat kita. Jadi orang baik, biar terjaga daripada lisan kita. Jadi orang baik, biar terjaga daripada hati kita. Mudah-mudahan Allah selamatin kita, Allah selamatin daripada keluarga kita, Allah selamatin orang tua kita, Allah selamatin saudara-saudari kita, Allah selamatin semua orang-orang yang kita cintai dan seluruh umat manusia. Ya muhawil ahwal, hawil ahwalana wal muslimina ila ahsanil hal. Wahai yang merubah segala keadaan, ubahlah keadaan kami dan seluruh umat Islam, umat Nabi Muhammad menjadi keadaan yang lebih baik, yang lebih baik lagi. Ya mughalibal qulub wal absar, tsabbit qulubana ala dinik wa ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini saya yang dapat Al-Fagir sampaikan. Insyaallah dilanjutkan sebentar oleh Habib Husain bin Ali Al-Hamid dan juga Ustadz Iskandar. Masih ada waktu insyaallah. Tinggal berapa menit lagi menuju maghrib, masih lama insyaallah. Masih lama, kita berhenti nanti menjelang maghrib kita berhenti. Dan Al-Fagir ingetin juga setiap minggu sorenya kita hadir di tempat ini. Setiap minggu sorenya kita hadir di sini. Setiap habis asar sampai menjelang maghrib kita ajak tetangga kita, orang-orang kita cintain, keluarga kita duduk di taman sorga, duduk di majelisnya Nabi besar Muhammad SAW. Kita umat Islam semuanya harus bersatu. Kita umat Islam semuanya harus sama-sama gotong royong untuk mengibarkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan lupa juga hadirin majelis guru-guru kita. Hadirin majelisnya Sayyidul Walid tinggal nyebrang setiap Sabtu sorenya. Kalau yang mungkin sudah pernah hadir atau jarang hadir, sekarang mumpung beliau Sayyidul Walid Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf. Kalau antum mau ketemu sama wali, antum mau tahu wali yang masih ada, beliau Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf, insya Allah sebagaimana mereka orang-orang soleh mengabarkan kepada kita semuanya, kita hadirin, jangan kita sia-siain. Mumpung beliau masih ada, mumpung beliau masih sehat, hadir ke majelis beliau setiap Sabtu sorenya. Ajak anak kita, ajak keluarga kita, ajak istri kita, biar yang dipandang oleh anak kita dibiasain adalah wajahnya ulama, wajahnya warathatul Mustafa, wajahnya daripada penerusnya Nabi besar Muhammad SAW. Datang ahlan wa sahlan Habib Ridwan. Kita juga minta nasihatin nanti sama Habib Ridwan bin Syekh Abu Bakar. Dibukain jalan sedikit. Sebelumnya kita baca qasidah Ahmad Ya Habibi oleh Kang Fajar. Sekali lagi Al-Fagir ingatkan setiap minggu sore di tempat ini, setiap Ahad sore ba'dal asar.